Ya, dengan Bapak Edi Sutrisno, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Ya, ini jadi Bapak pesan IPS X17 Home, tapi yang 1000 watt, bukan yang 500 watt. Ya, makanya kalau IPS X17 Home yang 1000 watt itu emang kita nggak tampilin di online, biasanya kalau ada orang yang mau baru kita tampilin di online. Yang standby di online itu yang 500 watt, tapi ada yang mau 1000 watt baru kita tampilin di online kalau yang IPS. Jadi IPS X17 Home itu, tipe IPS X17 Home ada dua, ada yang 500 watt, ada yang 1000 watt. Nah, kalau ada yang mau 1000 watt baru ditampilkan di online, karena alasannya stoknya sedikit. Jadi kita jualnya secara offline doang kalau yang 1000 watt, kecuali ada yang mau 1000 watt baru kita tampilkan secara online. Nah, yang standby itu yang 500 watt. Nah, ini punya Bapak yang 1000 watt. Nah, kalau yang ini 500 watt nih. Ukurannya juga beda. Nih, 500 watt. Yang ini 1000 watt. Yang ini 500 watt. Nah, Bapak pesan yang saya nawarin yang 1000 watt, Bapak mau yang 1000 watt. Nah, ini sekarang kita tes running yang punya Bapak sebelum kita kirim ya Pak. Nah, bukan tes nyala doang tapi tes running. Ini yang Bapak yang 1000 watt. Ini seperti ini Pak. Soal stoknya sedikit, yang 1000 watt itu nggak banyak. Kalau ada yang mau baru kita tampilkan secara online. Kalau kebanyakan yang ngambil secara offline itu pedagang, yang ngambil secara offline untuk yang 1000 watt. Yang ini merah, ini hitam. Ada 2 cincin nih Pak. Masukin 1 cincinnya ya, terus ya, 1 cincin masukin, terus merah ke merah ya Pak, masukin kabel merah. Cincin yang kedua masukin supaya ngikat, baru tutupnya. Ingat merah ke merah ya Pak, jangan terbalik. Nah, ini juga begini. Cincin 1 masuk, dia ada 2 cincin. Cincin 1 masukin tuh ya, terus kabel hitam masukin, hitam sama hitam, jangan terbalik Pak. Cincin kedua masukin, tutup. Kalau X17 cincinnya ada 2. Setelah itu ini tombol power ya Pak ya.
0 itu mati, 1 itu nyala. 0 mati. Ini tombol genset. 0 itu mati, 1 itu nyala. Ya, 0 itu mati. Pastikan kedua tombol ini dalam posisi 0. 0 itu mati. Ya, tolong diperhatikan ini ya Pak. Deskripsi produknya juga dibaca lagi ya Pak. Videonya ditonton dengan selesai. Dengan cermat juga. Nah, ini bukan seperti inverter pada umumnya. Kalau inverter pada umumnya, saat PLN padam, ngambil listriknya dari sini. Nah, ini bukan. Ini adalah soket untuk stabilizer, anti jeglek, soft start, AVR. Nah, banyak sebutannya itu. Nah, kalau saran saya ya Pak, ini Bapak colok untuk kulkas. Kulkas Bapak colok di sini. Jadi saat PLN padam, Bapak nggak usah ribet-ribet matiin kulkas dari tombol kulkas yang ada di dalam tuh. Di dalam kan ada tombol kulkas, nggak usah ribet-ribet matiin tombol kulkas yang ada di dalam. Karena secara otomatis soket stabilizer ini dia akan nonaktif, akan mati. Nah, jadi nggak usah ribet-ribet matiin lagi dari tombol kulkas yang ada di dalam kulkas. Menurut saya ini Bapak colok untuk kulkas ya. Jadi dia menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke dalam kulkas. Udah gitu kan kulkas itu kan mati hidup mesinnya itu di kompresornya kulkas itu, mesin kompresornya kulkas dia mati hidup tiap 15 menit kalau nggak salah tuh mesin kulkas itu mati hidup. Nah, itu sama juga menghemat listrik Bapak, karena kulkas itu saat kompresornya hidup dia lonjakan listriknya berlipat-lipat, wattnya itu berlipat-lipat. Itu sama juga memboroskan listrik. Kalau dengan ini dia menstabilkan, jadi ditahan nggak sampai berlipat-lipat. Kulkas kan dipasang 24 jam, tiap 15 menit atau 10 menit sekali mati, terus hidup lagi, mati, hidup lagi. Sama juga selain menstabilkan tegangan listrik yang di kulkas, selain menstabilkan listrik kulkas, menghemat listrik yang disedot oleh kulkas. Nah, pastikan kedua tombol ini 0 ya Pak, 0 itu mati. Jepit merah ke positif aki, jangan terbalik ya Pak. Jepit hitam ke negatif aki, jangan terbalik juga. Sesuatu itu jangan terbalik ya. Ini kabel ini Bapak lihat di sini ada sebuah lubang nih, tanda ya. Lubang tanda ini untuk besi ini, berarti besi ini ditandai sebuah lubang ya. Untuk besi ini masuk ke dalam lubang stop kontak yang ada setrumnya, yang dicek pakai tes pen, dites pakai tes pen, dia nyala. Makanya Bapak pakai tes pen. Kalau di saya ini, nah, lubang atas nggak ada setrumnya, lubang bawah, nah, lubang bawah ada setrumnya. Nah, berarti yang di bawah nih lubang setrumnya. Jadi besi yang ini masuk ke dalam lubang yang ada setrumnya ya. Berarti ada yang di bawah nih. Ini yang tandanya nih, masuk ke dalam yang ada lubang setrumnya. Nah, sebelum colok pastikan kedua tombol ini dalam keadaan 0 ya Pak. 0 itu mati ya. Ini sangat penting. Kalau dalam keadaan 1 hidup dicolok, unitnya rusak. Deskripsi produknya dibaca ya Pak. Kita colok.
Nah, seperti itu. Jadi ini pemasangannya hanya sekali aja Pak, nggak usah dicabut-cabut. Udah hanya sekali aja, nggak usah dicabut-cabut. Nah, saat PLN padam, misalkan PLN padam, tek, PLN padam nih ya. Langkah pertama itu turunin MCB KWH meteran rumah pusat yang ada di depan tuh. Meteran KWH pusat yang ada di depan rumah, yang di luar rumah. Turunin, matiin. Nah, setelah itu nyalakan tombol power, satu itu nyala. Ya. Tunggu kurang lebih sekitar 5 atau 10 detik. Biar dia proses di dalamnya, prosesornya tuh. Ya. Setelah itu nyalakan tombol genset, satu itu nyala. Udah, ini masuk ke seluruh jaringan rumah Pak ya. Udah, seperti itu. Saat PLN hidup kembali, PLN misalkan sudah hidup kembali nih, Bapak lihat tetangga atau gimana sudah hidup kembali. Ya, matikan tombol genset, 0 itu mati. Terus matikan tombol power, 0 itu mati. Baru setelah itu naikkan kembali MCB KWH meteran rumah Bapak yang pusat tuh, yang di depan rumah, yang di luar rumah. Nah, naikkan kembali baru. Udah seperti itu Pak, simpel kayak gitu aja. Ya Pak Edi sebelum dikirim, ini kurir penjemputannya lagi jemput. Cuman ini posisi hujan terus, nggak tahu jam berapa nih jemputnya. Oke, terima kasih Pak Edi Sutrisno, Kalideres, Tegal Alur ya, Tegal Alur, Jakarta Barat. Terima kasih.